Sebanyak 22 adegan rekonstruksi kasus pembunuhan bos PT Dwi Putra Tirta Jaya Sugianto digelar di Mapolda Metro dan di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa 25 Agustus 2020. Rekonstruksi kasus pembunuhan bos pelayaran itu digelar Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sugianto tewas ditembak tidak jauh dari kantornya di Ruko Gading Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 13 Agustus 2020. Sebanyak 12 tersangka dibekuk polisi sebagai pelaku pembunuhan berencana atas Sugianto. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, rekonstruksi dimulai dengan adegan perencanaan pembunuhan yang diotaki oleh Nur Lutfiah, karyawan korban tersebut. Menurut Yusri, rekonstruksi adegan perencanaan pembunuhan dikelar di Mapolda Metro Jaya. Sedikitnya ada 22 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Yusri mengatakan, rekonstruksi akan dilanjutkan dengan eksekusi terhadap korban digelar di lokasi kejadian, yakni di sekitar Ruko Royal Gading Square, Pegangsaan 2, Kelapa Gading. Dia mengatakan, rekonstruksi ini dilakukan untuk penyesuaian antara fakta yang ada di lapangan dengan berita acara pemeriksaan BAP para saksi dan tersangka. Tujuannya untuk lebih meyakinkan lagi berkas pemeriksaan yang ada dan disusun oleh penyidik. Seperti diketahui, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya bersama Polres Jakarta Utara membekuk para pelaku penembakan bos ekspedisi pelayaran PT Dwi Putra Tirta Jaya Sugianto. Para pelaku berjumlah 12 orang. Otak atau dalang pembunuhan adalah Nur Lutfiah alias NL 34 tahun yang merupakan karyawati yang bekerja di perusahaan milik Sugianto. NL diketahui merupakan karyawan bagian administrasi keuangan di perusahaan ekspedisi pelayaran milik korban. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mengatakan, NL bekerja di perusahaan korban sejak 2012 di bagian administrasi keuangan. Motif pembunuhan itu, kata Kapolda, ada dua. Pertama, NL sakit hati terhadap korban karena sering dimaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas dan sering diajak berhubungan badan oleh korban. Kedua, tersangka NL merasa terancam karena diduga menggelapkan uang pajak perusahaan dan korban mengancam akan melaporkannya ke polisi. NL menceritakan semua keluh kesahnya ke suami sirinya, yaitu tersangka Ruhiman alias R alias MM. NL meminta suami sirinya membantunya untuk menghabisi atau membunuh korban. Dalam hal mencapai tujuan maksudnya, NL menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah. Kemudian, NL dan R merancang dan merencanakan pembunuhan terhadap korban. R lalu mengajak para pelaku lainnya yang diketahui semuanya adalah bekas murid dari ayah NL yang merupakan guru atau orang yang disegani di Lampung. Perencanaan pembunuhan itu, kata Nana, dilakukan oleh NL, R, dan para pelaku lainnya yang terlibat di 5 lokasi sebanyak 5 kali. Untuk memuluskan aksinya, pada 4 Agustus 2020, NL mentransfer uang sebesar 100 juta rupiah dari rekening BNI miliknya ke rekening BNI milik tersangka lainnya, MR, atas sepengetahuan R. Tanggal 6 Agustus 2020, datang utusan tersangka R alias MM, suami siri NL, ke rumah tersangka NL di Cilengsi dan diberikan lagi uang sebesar 100 juta rupiah. Lalu, pada 9 Agustus 2020, tersangka NL, tersangka R alias MM, tersangka SY, tersangka R, dan tersangka AJ berkumpul di Hotel Ciputra, Cibubur. Mereka menyusun rencana melakukan aksi pembunuhan terhadap Sugianto. Tersangka NL selalu terlibat aktif dalam penyusunan rencana tersebut karena yang paling tahu situasi kantor korban. Rencana awal, korban akan diajak keluar oleh tersangka R yang berpura-pura sebagai petugas pajak untuk dieksekusi pada tanggal 10 Agustus 2020. Setelah masuk mobil, korban akan dicekik menggunakan tali. Namun, saat dihubungi pelaku, korban enggan bertemu dengan tersangka R yang mengaku sebagai petugas pajak. Kemudian direncanakan lagi untuk pembunuhan dengan cara menembak korban dengan menggunakan senjata api jenis pistol warna hitam coklat.
Kemudian disusun rencana penembakan pada Kamis 13 Agustus 2020 oleh tersangka DM alias M sebagai eksekutor dan tersangka SY sebagai joki. Korban diketahui selalu pulang ke rumah untuk makan siang. Pada saat itu, penembakan kepada korban akan dilakukan. Dan rencana itu berjalan baik, di mana eksekutor menembak korban sebanyak 5 kali dan mengenai kepala dan punggung korban. Jangan lupa subscribe ya!